Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Dari wilayah Pulau Sumatera kami akan menyajikan beragam informasi yang menarik tentunya. Bersama saya Wanasari, inilah kabar Sumatera selengkapnya. Kabar pertama kami awali dari Sumatera Utara. Dinas Budaya dan Pariwisata Sumatera Utara menggelar farm trip ke Kabupaten Langkat selama 4 hari 3 malam. Kegiatan yang bertujuan untuk mempromosikan dan membangkitkan potensi wisata lokal ini melibatkan influencer, pengelola jasa pariwisata, konten kreator, dan jurnalis. Untuk kesekian kalinya, Dinas Budaya dan Pariwisata Sumatera Utara mengajak influencer, pengelola jasa pariwisata, konten kreator, dan jurnalis untuk berkolaborasi bersama mempromosikan keindahan pariwisata dan kearifan lokal yang ada di Sumatera Utara. Berangkat dari halaman Istana Maimun Medan, puluhan peserta antusias untuk memulai farm trip ke Kabupaten Langkat. Kegiatan yang berlangsung selama 4 hari 3 malam ini akan mengunjungi sejumlah destinasi favorit di Tangkahan dan Bukit Lawang. Kita lihat yuk keseruan peserta mengikuti farm trip ke Kabupaten Langkat. Halo pemirsa, saat ini kita sedang berada di Kabupaten Langkat untuk mengeksplor keindahan pariwisata yang ada di Kabupaten Langkat. Dan saat ini kita sedang berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Saksikan terus kelengkapannya, ikutin perjalanan kita. Destinasi pertama yang dikunjungi peserta farm trip adalah Masjid Azizi di Kabupaten Langkat. Sebagai salah satu masjid bersejarah di Sumatera Utara peninggalan Kesultanan Langkat, masjid yang rampung pada tahun 1902 ini merupakan salah satu cagar budaya yang terjaga dengan baik. Di sini, peserta diperbolehkan mengeksplor dari sisi keindahan arsitektur maupun sejarahnya. Selesai mengunjungi Masjid Azizi, perjalanan dilanjutkan ke Tangkahan. Berjarak sekitar 95 km dari kota Medan, destinasi alam yang terkenal akan wisata gajah ini bisa ditempuh selama lebih kurang 3 jam dengan kendaraan mobil. Berlokasi di Desa Namusialang dan Desa Seiserdang, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, wisata Tangkahan dikenal hingga ke mancanegara. Terletak pada zona pemanfaatan Taman Nasional Gunung Leuser, Tangkahan menyuguhkan potensi alam sebagai pemanfaatan pengamatan gajah jinak, memandikan gajah, patroli hutan bersama gajah, menjelajahi gua, memancing, tubing, trekking hutan, dan camping. Salah satu kegiatan yang diikuti oleh peserta farm trip kali ini di Tangkahan adalah memandikan gajah. Ternyata dalam proses memandikan gajah tidak boleh dilakukan sembarangan, melainkan harus mengikuti setiap instruksi yang disampaikan oleh mahkot. Nah, konsep yang kami bawa merupakan satu strategi yang disodorkan oleh pemerintah pusat, yaitu namanya pentahelix. Makanya kita pada saat pelaksanaan farm trip kali ini, kita bersama rekan-rekan travel agent, kita bawa influencer lokal, kita bawa beberapa konten kreator pariwisata Sumatera Utara, dan kita bawa beberapa komunitas pegiat pariwisata yang ada di Sumatera Utara. Karena ya kita sadar untuk mengembangkan pariwisata, kami pemerintah Provinsi Sumatera Utara, khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, tidak bisa berjalan sendiri. Kami mulai mengajak beberapa stakeholder, beberapa komunitas tadi dengan konsep pentahelix tadi untuk bersama-sama mengembangkan, mempromosikan beberapa destinasi pariwisata unggulan guna mendukung wisata unggulan kita. Seperti kita tahu bersama itu Danau Toba. Sementara kita tahu juga beberapa destinasi juga yang ada di Sumatera Utara tidak kalah menariknya dibanding destinasi lainnya yang ada di Sumatera Utara. Kita tahu bahwasanya promosi sekarang sosial media sangat dahsyat impact-nya. Nah, kita bangga konten kreator Sumatera Utara bekerja dengan hati, saya rasa mereka membuat konten guna mempromosikan pariwisata di Sumatera Utara. Nah, jadi harapan saya untuk Dinas Budaya dan Pariwisata Sumatera Utara itu
sering melakukan kegiatan seperti ini karena kegiatan seperti ini dapat memberikan apresiasi bagi konten kreator yang sering mempromosikan pariwisata khususnya di Sumatera Utara dan juga bisa membangkitkan pariwisata di Sumatera Utara. Selesai menghabiskan waktu di wisata Tangkahan, para peserta farm trip melanjutkan perjalanan menuju Bukit Lawang. Nah, gimana nih pemirsa? Luar biasa bukan keindahan dari sudut pandang Kabupaten Langkat? Kita sudah mengunjungi Masjid Azizi, Tangkahan, dan sekarang kita sedang berada di Bukit Lawang untuk melakukan trekking dan tubing di Taman Hutan Gunung Leuser. Di sini peserta melakukan trekking hutan Gunung Leuser, melihat orang hutan diakhiri dengan tubing atau susur sungai dengan ban. Para peserta juga memiliki banyak waktu untuk bersantai, menikmati pemandangan, sembari berkarya alias membuat konten. Melalui konten yang dibuat oleh para peserta diharapkan akan mendongkrak kunjungan wisatawan lokal, mancanegara, dan mendongkrak perekonomian masyarakatnya. Sementara itu, dari sisi pengusaha jasa pariwisata, diharapkan farm trip ini akan menjadi bagian dari paket-paket wisata yang ditawarkan kepada calon pengunjung. Ya, tentunya kita sebagai anak-anak muda yang sekarang, kita harus nikmatin pariwisatanya di daerah kita sendiri. Ternyata di daerah kita nggak kalah jauh nikmatnya, kerennya sama daerah lain yang pariwisatanya udah dikenal mancanegara. Saat ini, pemerintah Provinsi Sumatera Utara tengah mempercepat perbaikan dari berbagai sisi di sektor pariwisata di Kabupaten Langkat dan destinasi prioritas Danau Toba. Dengan adanya perbaikan ini diharapkan akan mengundang wisatawan asing, penyelenggaraan event-event sport tourism di tingkat nasional maupun internasional, dan bermuara pada peningkatan perekonomian daerah pasca pandemi. Sekian perjalanan kita hari ini, berwisata di Sumut aja. Thank you. Dari Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Sebanyak 26 komunitas mancing Kota Medan turut ramaikan acara peresmian dan pengukuhan Family Fishing United. Sebanyak 26 komunitas mancing pun turut hadir dalam peresmian tersebut. Acara itu digelar di Jalan Jerman 15, Keramat Indah, Percut Setuan, Deli Serdang, Sumatera Utara pada 17 Juli 2022. Kepengurusan grup Family Fishing United yang dikukuhkan merupakan untuk masa jabatan 2022-2023 dengan penanggung jawab Raja Suwanda, penasehat Karya Maiting, pembina Muhammad Idris, dan untuk ketua umum dijabat oleh Izal, sekretaris Midar, dan bendahara Miarni. Selain pengukuhan, acara tersebut juga sebagai ajang silaturahmi antar grup mancing. Masing-masing peserta yang hadir mendapatkan lucky draw berupa peralatan mancing dari sponsor acara. Raja Suwanda sebagai penanggung acara mengatakan acara ini dihadiri oleh 26 grup komunitas mancing di Kota Medan. Acara ini kita peresmian dan pengukuhan grup mancing Family Fishing United yang dihadiri oleh Persatuan Klub Mancing Medan dengan kapasitas 26 komunitas yang ada se-Kota Medan. Dihadiri mereka semua pada hari ini. Kegiatannya berupa pengukuhan, silaturahmi, makan bersama, lucky draw, dan lain sebagainya, Bang. Sebagai grup mancing di Sumatera Utara, Family Fishing United kedepannya akan melegalitaskan komunitas tersebut. Kami ingin menjadi sebuah wadah grup yang merangkul banyak grup-grup mancing sehingga terciptanya suatu kekeluargaan, Bang. Itu pada umumnya ya. Tapi untuk pada intinya kami sendiri sih lebih tentang kegiatan kami seperti mancing bersama keluarga tiap bulan, mengadakan event mancing keluarga. Kemudian kami akan insya Allah ke depannya akan melaksanakan pengukuhan melalui legalitas. Jadi sehingga kami sebagai grup mancing ini mempunyai legal standing. Dan harapannya sih ke depan mudah-mudahan dengan adanya legal standing ini tidak ada lagi kesalahpahaman ataupun mungkin sengketa-sengketa terhadap sebuah grup. Dengan target legalitas grup Family Fishing United, kedepannya akan bersiap untuk mengikuti event tingkat nasional. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Partai Keadilan Sejahtera Sumatera Utara melantik 16 Dewan Pakar Wilayah. Selain acara pelantikan, PKS Sumut juga menggelar silaturahmi bakal calon anggota DPR Provinsi partai tersebut.
Sebanyak 16 anggota Dewan Pakar Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Sumatera Utara dengan masa bakti 2022-2025 resmi dilantik oleh Ketua MPW Partai Keadilan Sejahtera Sumatera Utara di Hotel 4 Point Medan, Jalan Gatot Subroto, Medan, 16 Juli 2022. Usai mengucapkan janji ikrar anggota Dewan Pakar Wilayah, seluruh anggota yang dilantik menandatangani surat anggota Dewan Pakar Wilayah secara resmi. Membangun Provinsi Sumatera Utara menjadi lebih baik, Partai Keadilan Sejahtera Sumatera Utara pun hadir dengan membawa politik gagasan. Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera Sumatera Utara mengatakan, Partai Keadilan Sejahtera akan melakukan kampanye-kampanye dengan politik gagasan. Ia menyebut politik gagasan datang melalui anggota Partai Keadilan Sejahtera, baik eksekutif, legislatif maupun dari struktur. Partai Keadilan Sejahtera memiliki jati diri hadir melayani rakyat untuk memberi solusi. PKS hadir untuk membawa problem solver, bukan problem maker. Kita hadir dengan politik-politik gagasan kita. Karena itu, ketika kita kampanye, 80% kita memiliki politik gagasan. Hanya 20% yang disebut dengan negatif campaign. Dan black campaign diharamkan dalam Partai Keadilan Sejahtera. Dikatakan juga bahwa keberadaan Dewan Pakar di Sumatera Utara ini dinilai telah menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan mengedepankan kecerdasan. Adanya Dewan Pakar di Sumatera Utara berarti Partai Keadilan Sejahtera di Sumatera Utara ini sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, sangat menghargai kepakaran, dan sangat mengedepankan kecerdasan. Sehingga ke depan dari para Dewan Pakar ini kita harapkan muncul gagasan-gagasan yang luar biasa, sehingga PKS bisa mencapai target-target yang sudah ditentukan. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Direktur PTPN 3 dampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Cahyanto tinjau lokasi baru landasan udara Suwondo di Deli Serdang, Sumatera Utara. Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tinjau langsung lokasi baru landasan udara Suwondo di Kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatera Utara. Didampingi Direktur PTPN 3, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melihat lahan seluas 1.170 hektar. Nantinya lahan tersebut pada tahap pertama akan dibangun landasan udara seluas 600 hektar dan sisanya lahan seluas 570 hektar akan digunakan untuk perluasan landasan udara Suwondo. Usai meninjau lahan baru tersebut, Hadi Cahyanto mengatakan perpindahan landasan udara Suwondo ini mengacu pada pertimbangan dekatnya pemukiman warga di lokasi lapangan udara Suwondo di Polonia dan banyaknya gedung bertingkat di sekitar perkotaan Medan yang dekat dengan landasan udara. Ya, kegiatan saya di sini, saya didampingi oleh Dirut PTPN, kemudian asisten logistik TNI Angkatan Udara dan Kakanwil untuk melihat lokasi atau lahan tempat mengganti Lanut Suwondo atau dulu Bandara Polonia. Tempatnya ada di wilayah Hamparan Perak. Luas yang sudah kita ukur semuanya adalah 1.170 hektar milik PTPN 2. Namun akan kita bagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama seluas 600 hektar itu akan kita utamakan untuk pembangunan lanut, sedangkan sisanya 570 hektar itu sebagai pencadangan. Menunggu pembangunan lokasi baru landasan udara Suwondo, lahan baru tersebut akan ditempati detasemen dari TNI Angkatan Udara. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Anda mengalami berbagai keluhan penyakit? Sinmen Rehabilitation Center, Spine, Sport, and Stroke, Pusat Pelayanan Kesehatan Integrasi di bawah naungan Yayasan Pintu Hati Indonesia yang mengintegrasikan sistem pengobatan barat dan pengobatan timur. Shinse, spesialis kandungan dan penyakit kewanitaan, Henry Leong menjelaskan sulit hamil atau menambah momongan bisa disebabkan berbagai faktor.
Salah satunya disebabkan oleh gaya hidup pasutri yang belum sehat dan infeksi saluran telur yang rusak pada perempuan. Selain itu, kurangnya sperma pada laki-laki juga dapat mempengaruhi sulitnya kehamilan sang istri. Dikatakan Henry Leong, sulit mendapatkan anak pertama ataupun anak kedua juga bisa dipengaruhi oleh usia ibu yang mengakibatkan menurunnya produksi sel telur. Jadi untuk program hamil kita juga menggunakan teknik akupuntur. Jadi teknik akupuntur itu kita gunakan untuk perempuan dan juga laki-laki. Jadi sebaiknya kita cek dulu kondisi si perempuan dan si laki-lakinya dulu. Jadi kalau misalnya di bagian untuk yang perempuan biasanya kita menstabilkan hormon dia. Jadi teknik akupuntur kita tusuk di bagian perut, di bagian tangan, juga bagian kaki. Jadi akupuntur itu juga bisa menghilangkan stres. Jadi dengan berkurangnya stres juga itu bisa meningkatkan persentase kehamilan seseorang. Dan untuk yang laki-laki biasanya kan itu berhubungan dengan sperma ya. Jadi kita menguatkan sistem di bagian ginjalnya juga. Jadi otomatis spermanya itu lebih sehat. Jadi persentase untuk kehamilan juga lebih tinggi. Shinsei Henry Leong dari Sinman Rehabilitation Center juga mengatakan pasangan suami istri harus mempersiapkan kehamilan sejak 3 bulan sebelumnya. Dengan memenuhi nutrisi mikronutrien cukup, melakukan pola hidup sehat, serta bebas asap rokok dan menjauhi konsumsi alkohol. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim TV One mengabarkan. Untuk memberikan pendidikan dasar tentang berbagai macam hukum yang berlaku sejak usia dini, Kejaksaan Negeri Oku Selatan memberikan penyuluhan kepada pelajar di SMPN 02 Muara II. Perlunya pengetahuan tentang pengenalan dasar mengenai hukum sejak dini, Kejaksaan Negeri Oku Selatan melaksanakan program Jaksa Masuk Sekolah atau JMS yang dilaksanakan di SMPN 02 Muara II Kabupaten Oku Selatan. Dalam acara ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Oku Selatan, Kepala Sekolah SMPN 02 Muara II, serta Kasubsi Intelijen Kejaksaan Negeri Oku Selatan yang memberikan langsung materi penyuluhan. Para pelajar pun terlihat antusias dalam mengikuti penyuluhan yang diberikan. Pengenalan dasar hukum ini ditujukan agar para siswa dapat mengerti tentang perundang-undangan sehingga dapat menjadi warga yang taat hukum nantinya. Kegiatan kita hari ini adalah program Jaksa Masuk Sekolah. Program ini merupakan program dari Kejaksaan Agung dan juga Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan untuk melakukan penyuluhan dan penerangan hukum bagi siswa-siswa yang ada di Oku Selatan. Tujuan kita yang pasti melakukan pengenalan hukum, apa itu hukum, apa itu kejaksaan, dan bagaimana program-program yang ada di kejaksaan. Pada prinsipnya kami dari Dinas Pendidikan Kabupaten Oku Selatan sangat mendukung sekali ya terkait program dari kejaksaan, Jaksa Masuk Sekolah. Paling tidak seluruh siswa sudah ditanamkan sejak dini terkait masalah pengenalan masalah hukum, sehingga ke depan mudah-mudahan terkait masalah hukum ini akan tidak terjadi lagi, karena sama-sama kita ketahui bahwasanya para siswa tanpa terkecuali adalah penerus ataupun generasi penerus bangsa, calon pemimpin. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani, TV One mengabarkan. Pengurus Pusat Ikatan Alumni Kehutanan Universitas Sumatera Utara periode 2022 sampai 2025 resmi dilantik pada 24 Juli lalu. Melestarikan kondisi hutan Indonesia yang memprihatinkan menjadi atensi oleh Ketua terpilih Yuda Lesmana Pohan. Ketua terpilih Yuda Lesmana Pohan langsung dilantik oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Alumni USU Romo Muhammad Syafi'i. Adapun pengurus IKHUT USU yang dilantik adalah Yuda Lesmana Pohan sebagai Ketua Umum, Alfi S. Siregar sebagai Ketua Harian, Tubagus M. Siagian sebagai Sekretaris, Muhammad PN sebagai Bendahara, dan pengurus lainnya. Di hadapan seluruh pengurus dan alumni IKHUT USU, Yuda Lesmana Pohan menegaskan visi misinya, salah satunya siap menjaga hingga melestarikan hutan Indonesia. Menurutnya, penjagaan hutan dan melestarikan hutan Indonesia tidak hanya tugas IKHUT USU saja, melainkan semua stakeholder.
apalagi kondisi hutan Indonesia saat ini dalam keadaan darurat. Sebelum kegiatan pelantikan, panitia acara menggelar diskusi panel dengan tema peran para pihak mewujudkan Indonesia's Volunetsing 2030. Diskusi panel tersebut menghadirkan sejumlah narasumber atau pembicara, diantaranya Kepala Dinas Kehutanan Sumut Herianto, Dr. Insinyur Ruanda Agung Sugardiman MSc, PLT Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK, Ronald Hotmarnek Panjaitan, perwakilan PT Toba Papua Lestari, Dr. Alvan Gunawan Ahmad sebagai akademisi kehutanan USU, dan Barati Sai, perwakilan dari NGO SNV Indonesia. Dalam pencapaian apa kata Bapak Presiden. Nah, di dalam untuk itu kita berharap ke depannya dalam sebuah ikatan ini yang kita berkecimpung di dalam dunia pendidikan, kehutanan ini agar dapat maju untuk menjaga, melestarikan lingkungan dengan apa kata Bapak Presiden tentang instruksi dengan Volunetsing ini sendiri, tentang bicara dengan perdagangan karbon, tentang bicara dengan kehutanan dan lahan-lahan yang akan kita hijaukan. Nah, Ikatan Alumni ini harapannya adalah kita mau bicara dengan kolaborasi Pentahelix, di mana dalam kolaborasi ini semua stakeholder harus berperan aktif menjadi shareholder, bukan hanya menjadi stake, tapi menjadi shareholder. Dari Medan, Sumatera Utara, Bahana Situmorang, Doni Admiral TV One mengabarkan. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Ogan Komering Ulu menggelar rapat paripurna ke-7 DPRD Oku masa persidangan ketiga dalam rangka peringatan Hari Jadi Kabupaten Oku ke-112 tahun. Kabupaten Ogan Komering Ulu menggelar puncak perayaan Hari Jadi ke-112 tahun. Perayaan dengan cara sidang paripurna istimewa tersebut dihadiri Gubernur Sumatera Selatan melalui virtual. Turut hadir juga tamu kehormatan seperti mantan PLH Bupati Oku Edward Chandra, Wakil Bupati Oku Timur, serta anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dalam sambutannya melalui virtual mengucapkan selamat Hari Jadi Oku ke-112 tahun. Menurut Gubernur, perayaan kali ini berbeda dengan 2 tahun yang lalu, di mana Indonesia dibatasi seluruh kegiatan yang melibatkan keramaian. Gubernur juga meminta Bupati agar menegaskan peran FKUB, di mana keberagaman keagamaan sangat dibutuhkan dalam menjaga stabilitas keamanan. Jika stabilitas keamanan sudah berjalan dengan baik, maka ke depan akan lebih mudah membangkitkan stabilitas ekonomi. Di mana momentum ulang tahun itu bukan hanya sekedar ritual, tapi itu adalah sarana kita untuk introspeksi. Apa yang sudah kita lakukan sejak pemerintahan, apa yang sedang kita lakukan, dan apa yang akan kita rencanakan untuk dilakukan ke depan. Bagaimana nanti kami punya konsep untuk perayaan ulang tahun Kabupaten Oku ke-112 tahun ini agak berbeda. Semua kami libatkan dan semua yang merasakan. Bagaimana kemarin kami mulai libatkan anak-anak sekolah SD untuk membuat ekoenzim, sunatan massal, semua jadi komponen, baik tua, muda, laki-laki, perempuan, semuanya ikut merasakan bagaimana kemeriahan dari hari ulang tahun Oku yang ke-112 ini. Dari Kabupaten Oku, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Mihargo TV One mengabarkan. Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu menggelar rapat paripurna ke-7 masa persidangan ketiga dalam rangka peringatan Hari Jadi Kabupaten Oku ke-112 tahun. Kabupaten Ogan Komering Ulu menggelar puncak perayaan Hari Jadi ke-112 tahun. Perayaan dengan cara sidang paripurna istimewa tersebut dihadiri Gubernur Sumatera Selatan melalui virtual. Turut hadir juga tamu kehormatan seperti mantan PLH Bupati Oku Edward Chandra, Wakil Bupati Oku Timur, serta anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Gubernur meminta Bupati agar menegaskan peran FKUB, di mana keberagaman keagamaan sangat dibutuhkan dalam menjaga stabilitas keamanan. Jika stabilitas keamanan sudah berjalan dengan baik, maka ke depan akan lebih mudah membangkitkan stabilitas ekonomi. Di mana momentum ulang tahun itu bukan hanya sekedar ritual, tapi itu adalah sarana kita untuk introspeksi. Apa yang sudah kita lakukan sejak pemerintahan,
apa yang sedang kita lakukan dan apa yang akan kita rencanakan untuk dilakukan ke depan. Sementara itu, Ketua DPRD Oku, Insinyur Marjito Bahri mengucapkan selamat Hari Jadi Oku ke-112 tahun. Marjito berharap agar sinergitas antara parlemen dan pemerintah daerah terus berjalan baik, sehingga dapat menjadikan Kabupaten Oku lebih baik menuju masyarakat yang bersih, kreatif, religius, maju, dan sejahtera. Selamat HUT Oku yang ke-112, semoga Oku ke depan lebih baik dan lebih maju. Jadi menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi, mungkin kita lebih memaknai negeri sebimbing sekundang, artinya untuk kebaikan Oku ke depannya. Dari Kabupaten Oku, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Mihargo, TV One, mengabarkan. Open Turnamen Tenis Pangdam 1 Bukit Barisan Cup tahun 2022 resmi dibuka di Medan, Sumatera Utara. Turnamen diikuti 20 kontingen dengan jumlah 201 peserta. Open Turnamen Tenis Pangdam 1 Bukit Barisan Cup tahun 2022 dibuka oleh Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Ahmad Daniel Kardin, Diwakili Kasdam 1 Bukit Barisan Brigjen TNI Purwito Hadi Wardono di lapangan tenis Makoda Medan, Sumatera Utara. Turnamen tenis yang diikuti 20 kontingen dengan jumlah 201 peserta yang terdiri dari 34 atlet nasional dan 167 atlet lokal yang berasal dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Aceh. Pertandingan mulai tanggal 20 sampai 24 Juli berlangsung di lapangan tenis Makodam 1 Bukit Barisan, lapangan tenis Deninteldam 1 Bukit Barisan, dan lapangan tenis Jasdam 1 Bukit Barisan. Turnamen berhadiah total 135 juta merupakan wadah pembinaan atlet tenis di Sumatera Utara, khususnya dalam rangka menyongsong PON ke-21 tahun 2024 di Aceh dan Sumatera Utara. Mencari bibit-bibit atlet atau talenta sehingga untuk persiapan nanti PON ke-21 wilayah yang diadakan di wilayah Sumut dan Aceh. Iya, pesertanya meliputi mana saja Pak ini? Meliputi wilayah Kodam 1 Bukit Barisan, ya, itu wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepri, Riau, ditambah dengan wilayah Aceh. Kepada pemain dan wasit, Kasdam berharap agar menjunjung tinggi semangat sportivitas, fair play, adil dan jujur selama mengikuti turnamen. Dari Medan, Sumatera Utara, Fahmi, TV One, mengabarkan. Pengembangan bisnis terus dilakukan TBT Skincare, salah satunya menghadirkan 4 produk terbaru. Produk terbaru ini diperkenalkan kepada para distributor, reseller, dan agen di Kota Medan. Di acara Meet and Greet yang berlangsung di Avros Park, Jalan Avros, Kecamatan Medan, Polonia, TBT Skincare memperkenalkan 4 produk terbaru kepada para distributor, reseller, dan agen di Kota Medan. TBT Skincare yang berdiri pada tahun 2021 dan telah mendapatkan izin BPOM semakin berkembang pesat. Hal ini dibuktikan dengan menghadirkan produk terbaru yakni Face Mist Saffron, Masker Feel of Charcoal, Night Booster Pudding Cream, dan Seal Perfect Sunscreen. Alia Sihombing, owner TBT Skincare mengatakan saat ini telah memiliki 500 lebih reseller di penjuru Indonesia sejak peluncuran produk pada tahun 2021 lalu. Hingga kini, TBT Skincare telah menargetkan pasar secara luas dengan menjangkau seluruh daerah di Indonesia. Masyarakat pun menyambut positif dan memberikan testimoni TBT Skincare. TBT Skincare itu lagi mengadakan Meet and Greet. Nah, sekarang ini kita juga mau launching beberapa produk kita yang baru kita luncurkan tahun ini. Ada 4 produk ya, produk baru kita yang launching hari ini. Jadi kita mau memperkenalkan dulu karena ada beberapa produk yang memang reseller dan agen kita belum lihat dan belum tahu, baru hanya dengar. Jadi hari ini kita mau memperkenalkan ke mereka dan sekaligus bincang-bincang santai juga sih dengan reseller dan agen dan distributor yang ada di Medan, Sumatera Utara.
Sementara itu, Rani Sihombing, asisten owner TBT Skincare Sumatera Utara mengungkapkan, TBT Skincare terus berinovasi memenuhi kebutuhan wanita dalam urusan perawatan dengan harga ekonomis dan kualitas terbaik. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmidal Yauzar, TV One, mengabarkan. Jalin kerjasama dengan PT Kerinci Merangin Hidro atau KMH, SMK Negeri 2 Sungai Penuh berangkatkan siswa dalam kegiatan praktek kerja lapangan tahap 2 yang berlangsung dalam periode Juli hingga Desember 2022. Kerjasama ini dilakukan guna meningkatkan kualitas kelulusan sekolah menengah kejuruan SMKN 2 Sungai Penuh dan salah satu syarat dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia yang mewajibkan seluruh siswa untuk melaksanakan praktek kerja industri atau prakerin di perusahaan industri. Berlokasi di Aula SMK Negeri 2 Kota Sungai Penuh Jambi, HRD Kerinci Mikrohidro Hendro Sutanto bersama 2 tenaga ahli dan dihadiri oleh Kepala Sekolah dan Majelis Guru, PT Kerinci Mikrohidro menerima sekaligus membekali ilmu keteknikan kepada siswa yang akan melaksanakan praktek kerja lapangan atau PKL di PT Kerinci Mikrohidro. Hal ini merupakan tindak lanjut dari MOU pihak sekolah dan merupakan wujud kepedulian dan kontribusi PT KMH untuk membagi ilmu pengetahuan tentang operasional PT KMH dari awal proses sampai dengan menghasilkan. Para siswa diberikan pembekalan atau project work yang diikuti sebanyak 38 siswa dari 5 kompetisi keahlian. Dari 5 kompetisi keahlian oleh tenaga ahli dari PT Kerinci Mikrohidro atau KMH sebelum melaksanakan PKL. 38 siswa tersebut terdiri dari jurusan TITL 13 orang, TKRO 9 orang, TEI 6 orang, TP 2 orang, DPIB 5 orang, dan jurusan BKP sebanyak 3 orang. Selain memberikan pembekalan terhadap para siswa, pihak sekolah juga memberikan kesempatan kepada manajemen PT KMH untuk meninjau fasilitas sekolah. Tindak lanjut dari MOU itu tidak hanya sebatas magang, tetapi bagaimana tamatan-tamatan SMK itu yang punya kompetensi bisa direkrut jadi tenaga kerja di KMH. Udah itu dengan kedatangan tim manajemen KMH ke sini, kami melakukan roadshow melihat kondisi SMK Negeri 2 Sungai Penuh ini dari segi sarana dan prasarana. Dan tadi terjalin diskusi di antara dengan Pak Hendro, ini SMK Negeri 2 ini memang butuh peralatan yang memadai, yang memang memenuhi standar industri. Mewakili Direktur PT KMH, Hendro Sutanto, selaku HRD PT KMH berharap kepada siswa paham dan nantinya dapat mempersiapkan diri sebagai generasi muda yang berkualitas, khususnya dalam bidang teknik industri untuk menjadi bekal sebelum terjun ke masyarakat. Apabila nanti sampai terjalinnya kerjasama ini dengan sangat serius, dan apabila nanti ada lulusan-lulusan yang terbaik, yang bisa bergabung dengan dunia kerja di tempat kami. Dari Kota Sungai Penuh Jambi, Rizal Antoni, TV One mengabarkan. Keluarga besar SSM atau Sedulur Sekampung Musi Banyuasin mengadakan silaturahmi ulang tahun SSM ke-7 di Zilkas Kebon Jambe, Pangkalan Benteng, Talang Betutu, Kecamatan Sukaramai, Palembang. Acara Kopi Darat tersebut dikemas dengan moto SSM Membangun Budaya Kebersamaan. Silaturahmi ke-7 keluarga besar SSM atau Sedulur Sekampung Musi Banyuasin ini dihadiri ratusan anggota lama dan baru baik dari Sumatera Selatan maupun di luar Sumatera yang bertempat di Zilka Kebon Jambe, kawasan Pangkalan Benteng, Talang Betutu, Palembang, Sabtu 23 Juli 2022. Selain mengadakan silaturahmi, acara yang diselenggarakan hampir setiap tahun ini dikemas dengan memberikan bantuan kepada anak yatim, evaluasi dan perencanaan program ke depan, serta meluaskan keanggotaan secara menyeluruh. SSM yang murni tanpa embel-embel politik ini diharapkan dapat mempererat kekeluargaan dan merangkul segala lini dan lapisan masyarakat Muba. Keanggotaan SSM saat ini mencapai 24.610 yang tersebar sampai ke mancanegara seperti kawasan Eropa dan Amerika.
Dalam sambutannya, Ketua Panitia Ismet Yunani yang juga Wakil Ketua 1 mengatakan, SSM sudah terbentuk sejak 10 tahun lalu dan secara berkala mengadakan silaturahmi. Keadaannya yang kekompakannya, kerukunannya sudah kelihatan. Mungkin akan lebih baik, lebih berkembang lagi. Sementara itu, Ketua SSM M. Sazili AS mengatakan di grup media sosial dari tahun 2012 lalu dengan jumlah pengikut masyarakat asli keturunan Musi Banyuasin yang bertempat tinggal hingga ke beberapa negara berjumlah 24.000 anggota. Hanya untuk silaturahmi masyarakat Musi Banyuasin. Kami tetap ingin melaksanakan setiap tahun, insya lebih kepada sosial nanti, karena tidak ada politik, tidak ada golongan, murni komunitas ini untuk silaturahmi dan sosial. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, Faza Alvarez, TV One mengabarkan. Asosiasi Pengembangan Perumahan dan Permukiman seluruh Indonesia menggelar rapat kerja nasional di Medan, Sumatera Utara. Rakernas ini mengambil tema Rumahku, Masa Depan Negeriku. Guna membahas strategi pembangunan perumahan termasuk program 1 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki rumah layak huni. Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman seluruh Indonesia menggelar rapat kerja nasional yang berlangsung di Medan, Sumatera Utara Selasa kemarin. Kota Medan menjadi tuan rumah dan menjadi sejarah karena pertama kali berlangsungnya rapat kerja nasional yang dilakukan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman seluruh Indonesia. Dalam rapat juga dihadiri oleh Junaidi Abdillah selaku Ketua Umum DPP Apersi. Junaidi Abdillah dalam sambutannya menjelaskan saat ini ada 90% anggota Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman seluruh Indonesia telah fokuskan untuk mengembangkan program 1 juta rumah dengan subsidi kredit pemilikan rumah. Dalam rakernas ini, Ketua Umum DPP Apersi Junaidi Abdillah mengaku ada banyak 103.000 unit rumah skala nasional yang telah dibangun Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman seluruh Indonesia guna membantu program pemerintah. Nah, untuk secara keseluruhan, realisasi Apersi tahun 2021 kurang lebih 103.000 unit skala nasional, artinya besar partisipasi Apersi kepada masyarakat MDR dan kepada negara. Nah, Medan kenapa dipilih? Karena memang potensi di Medan kita melihat sangat besar untuk masa depan penyediaan rumah masyarakat global. Apersi menargetkan pada tahun 2023 mendatang, rencananya fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP dapat ditingkatkan menjadi sekitar 220.000 unit rumah. Dari Medan, Sumatera Utara, Fahmi Dodi, TV One mengabarkan. Kejaksaan Negeri Belawan Kamis sore menahan pasangan suami istri kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang diserahkan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Awalnya kasus tindak pidana pencucian uang ini ditangani Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara tahun 2020 lalu. Sebelum diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, tersangka pasangan suami istri Halim dan Erlin Wijaya, warga Titipapan, Barelan, Kota Medan, terlibat tindak pidana pencucian uang sebesar 1,5 miliar dalam penggelapan rekanan bisnis kacang kedelai dengan PT Mabar Fit Indonesia. Menurut kuasa hukum korban, Tony SHMH mengatakan, ia berharap para pelaku dihukum sesuai dengan ketentuannya. Sebelumnya, suaminya sudah menjalani hukuman dalam kasus penggelapan bisnis kacang kedelai dan divonis hakim 3 tahun penjara dengan kerugian korban hampir 1,6 miliar rupiah. Jadi saya hari ini bersama dengan tim kuasa hukum, ya, mendampingi klien kita mendatangi Kejaksaan Negeri Belawan dalam hal ini dalam proses tahap 2 penyerahan barang bukti dan tersangka. Dalam pengertiannya dalam kasus apa nih, Bang? Seperti kasus tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh saudara HL dan istrinya. Dilakukan penuntutan secara besar, di mana tersangka itu didakwa satu melanggar pasal 4 junto pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, atau kedua perbuatan tersangka itu
melanggar pasal 5 ayat 1 Undang-Undang tahun 2010 tentang TPPU. Sebelumnya, tersangka diamankan Reskrim Polres Pelabuhan Belawan pada tahun 2020 lalu terkait kasus penipuan dan penggelapan total senilai 1,5 miliar mengenai pembelian kacang kedelai pada korban sebagai rekan bisnis. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One, mengabarkan. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara serap aspirasi masyarakat atas rancangan Undang-Undang Penilaian. Kegiatan konsultasi publik ini diharapkan dapat memberi masukan sebagai legitimasi untuk tahap penyusunan selanjutnya. Sebagai pengkampanye rancangan Undang-Undang Penilaian Komunikasi Publik ini dihadiri oleh Satuan Kerja Wilayah Sumatera Utara yakni akademisi, penilaian publik, masyarakat profesi penilai Indonesia Sumut, perbankan, pemerintah daerah, dan para pengusaha jasa penilai lainnya. Pemerintah telah merancang Undang-Undang Penilaian untuk menjadi pedoman bagi seluruh insan penilai di tanah air. Kegiatan konsultasi publik rancangan Undang-Undang Penilaian diharapkan dapat memberi masukan sebagai legitimasi untuk tahap penyusunan selanjutnya. Sebagai penilaian dari Universitas Sumatera Utara, Profesor Dr. Elizabeth Siahaan sangat menyambut baik rancangan Undang-Undang Penilaian. Ia mengatakan Indonesia sudah saatnya memiliki Undang-Undang Penilaian dan mewujudkan kegiatan ekonomi yang lebih bersih dan transparan dipercaya oleh masyarakat. Sudah saatnya Indonesia memiliki Undang-Undang Penilaian dalam mewujudkan kegiatan ekonomi yang lebih bersih, yang lebih transparan, dan yang lebih efisien dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Jadi kami akademisi sangat mendukung adanya Undang-Undang Penilaian ini, sehingga mendorong profesi penilai semakin banyak dan bertumbuh di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penilai telah melakukan valuasi atas aset-aset negara maupun swasta berkisar 20.000 sampai dengan 25.000 triliun, itu seperti yang dijelaskan oleh Kementerian Keuangan tadi. Nah, sehingga hasil valuasi penilai itu sendiri efeknya itu yang menggunakan itu sangat luas sekali di masyarakat. RUU Penilai ini merupakan payung hukum bagi profesi penilai yang saat ini terus berkembang, bahkan melibatkan berbagai aktivitas termasuk dari sektor perbankan, asuransi, pembiayaan, juga dari sektor pemerintah dan sektor publik lainnya. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Peduli akan sesama, warga desa Peninggiran, Kecamatan 3 di Haji, Kabupaten Oku Selatan, gotong royong membangun rumah tinggal bagi warga desanya yang tinggal sebatang kara. Didasari rasa kepedulian terhadap sesama, Kepala Desa beserta puluhan warga desa Peninggiran, Kecamatan 3 di Haji, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan, melakukan kerjasama bergotong royong membuatkan sebuah rumah tinggal untuk salah seorang warga desa yang tinggal sebatang kara di desa mereka. Tak hanya itu, para ibu-ibu pun ikut membantu menyediakan makanan untuk warga yang bekerja. Mbah Suminem, nenek yang berusia 85 tahun ini, yang kesehariannya berprofesi sebagai tukang urut, hanya bisa mengucapkan syukur dan terima kasih kepada kepala desa dan seluruh warga desa yang telah membantunya. Dirinya tak menyangka warga desa bersimpati terhadapnya dan bersedia mengumpulkan dana sumbangan yang digalang di desa mereka untuk membuat rumah tinggal seadanya untuk dirinya. Dibantu kasih tempat ini, suruh nunggu itu. Tidak nyewa, tidak. Selama ini Ibu tinggal di mana, Bu? Di sana Kebun Jeruk. Di Kebun Jeruk. Ya, tapi nyewa waktu itu. Terus gimana itu, Bu, ceritanya? Ceritanya itu aku nyewa tuh rumahnya tuh dijual, dibeli orang. Ya. Nah, aku nih ngatur dengan masyarakat sini, aku nak pindah ke Tanjung Raya, nggak dikasih di sini baik. Jadi Pak Bonikir nih ngasih tempat di sini, itu. Awalnya beliau ini tidak ada rumah sebatang kara lah, dapat disampaikan. Karena rumah tersebut dijual sama pemilik. Nah ini masyarakat itu khusus Kadus 5 ini, Kadus perangkat desa, inisiatif membuat swadaya masyarakat lah, iuran dalam arti hal ini, untuk membangunkan beliau ini rumah seala kadarnya. Ibu ini di sini tinggal seorang diri, Pak? Seorang diri. Saya yang salut dengan warga saya, bukan saya ini. Inisiatif murni dari warga setempat. Saya selaku kepala desa, waduh, sangat mendorong sekali tentang hal untuk kepedulian masyarakat ini.
Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani, TV One, mengabarkan. Guna mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga, berbagai kegiatan cabang olahraga dipertandingkan dalam program Gebiar Olahraga Piala Wali Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Berbagai pertandingan olahraga yang diinisiasi oleh Komite Olahraga Nasional Kota Pematang Siantar ini digelar selama 2 bulan lamanya, yakni bulan Juli hingga Agustus 2022. Gebiar olahraga yang dipusatkan di pelataran Parkir Ramayana Departemen Store Kota Pematang Siantar di Jalan Sutomo, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara berlangsung meriah. Kegiatan akbar berbagai cabang olahraga ini digelar guna memperebutkan piala dari Wali Kota Pematang Siantar dan dibuka langsung oleh PLT Wali Kota Dr. Susanti Dewayani SPA yang turut hadir dalam acara tersebut. PLT Wali Kota di sela-sela kegiatan mengatakan, Pemko Pematang Siantar sangat mendukung dan mengapresiasi gebiar olahraga yang digelar oleh KONI Pematang Siantar. Susanti berharap semoga dengan dilaksanakannya kegiatan gebiar olahraga ini dapat bermanfaat bagi pembinaan atlet Pematang Siantar dan dapat menjauhkan anak-anak muda dan generasi muda dari bahaya narkoba, serta melahirkan atlet baru yang akan dipersiapkan menuju PON mendatang. Dengan adanya kegiatan ini tentunya akan menimbulkan semangat, memicu semangat untuk berprestasi bagi anak-anak ini semua, bagi atlet-atlet, dan tentunya juga dengan adanya gebiar ini tentunya akan ada silaturahmi, akan meningkatkan kekeluargaan, kekerabatan, kebersamaan, dan kekompakan, persaudaraan antara atlet, khususnya juga antara, kalau di sini kalau kita lihat ada anak-anak, di antara orang tua juga akan menimbulkan rasa persaudaraan yang lebih kuat. Tentunya dengan adanya kegiatan ini diharapkan akan mencegah, menghindari dari kenakalan remaja, terutama di penggunaan narkoba pada anak muda bisa lebih ditekan lagi. Di tempat yang sama, Ketua KONI Pematang Siantar, Jayadi Sagala menyebutkan bahwa Gebiar Olahraga Siantar merupakan salah satu kegiatan untuk mempersiapkan atlet Pematang Siantar dalam mengikuti Porprofsu mendatang. Harapan kita ke depan, ini jadi embrio untuk kita memperkuat Siantar. Jadi ke depan kita akan melaksanakan pekan olahraga Wali Kota Banjar, Porprov. Kita akan tambah cabang olahraga lainnya. Harapan dengan kegiatan ini tercapailah cabang olahraga mengerti, membuat laporan pertanggungjawaban serta tercipta hubungan baik antara KONI dengan Penca. Secara internal kami mengharapkan dari event ini semoga orang tua kita di provinsi terputus dengan Ibu Wali Kota, semoga Siantar diberi kesempatan untuk menjadi rumah kuat. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Peringatan Hari Keluarga Nasional ke-29 tahun 2022 tingkat Provinsi Sumatera Selatan diperingati di Kota Pagaralam, Sumatera Selatan pada Rabu 27 Juli 2022 kemarin. Inilah kegiatan Puncak Harganas ke-29 tingkat provinsi yang dipusatkan di alun-alun utara Kota Pagaralam, Sumatera Selatan. Peringatan Harganas ini mengusung tema Ayo Cegah Stunting Agar Keluarga Bebas Stunting. Kegiatan ini dihadiri Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Kepala BKKBN RI yang diwakili Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN RI, Novian Andusti, Wali Kota Pagaralam Alpian Maskoni, Bupati Lahat Ciujang, anggota DPR RI Sri Mulyana, serta tamu undangan lainnya. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan, pada peringatan Harganas menguatkan semangat seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat Sumatera Selatan dalam bersinergi dalam meningkatkan kualitas keluarga sebagai institusi kualitas terkecil, sumber kekuatan pembangunan bangsa dan negara. Gubernur juga mengajak semua pihak untuk terus bersinergi dalam mencapai target stunting di angka 14% pada tahun 2024 dan menuju zero stunting pada tahun 2030 mendatang. Siap menuju angka stunting 14%. Nanti kalau tidak tercapai kita menuju zero stunting. Tapi saya katakan tadi, menangani stunting itu jangan hanya di hilir.
dulunya calon ibu dalam kehamilan, kelahiran, dan sang anak. Dan pada akhirnya yang sudah terlanjur stunting dinyatakan setelah 1000 hari kehidupan, kita harus berdayakan juga mereka. Tidak boleh kita sia-siakan, mereka adalah juga warga kita. Dari Pagar Alam, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One, mengabarkan. Pengabdian di ujung perbatasan, kalimat ini pantas disematkan kepada Kodim 0317 TBK. Dengan semangat gotong royong, TNI bersama masyarakat dan pemerintah daerah membangun jalan semenisasi di Desa Selat Mendaun pada program TMMD ke-114 tahun 2022. Membangun negeri merupakan tugas bersama baik pemerintah, masyarakat maupun TNI. Itulah yang dilakukan oleh Kodim 0317 Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Dalam program TMMD ke-114 di Desa Selat Mendaun, Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, dalam program TMMD ini Kodim 0317 melakukan reminisasi akses jalan menuju pelabuhan sepanjang 143 meter dan semenisasi jalan akses ke tempat ibadah sepanjang 430 meter. Tidak hanya itu, TNI bersama masyarakat dan pemerintah daerah juga melakukan rehab rumah tidak layak huni sebanyak 10 unit serta 20 jamban. Dengan adanya program TMMD tentu membuat akses masyarakat menjadi lebih baik sehingga perekonomian meningkat. Desa Selat Mendaun merupakan salah satu wilayah Karimun yang terletak di daerah timur dan berbatasan negara tetangga Singapura dan Malaysia. Dengan semangat gotong royong melalui TMMD, sangat diharapkan oleh masyarakat Selat Mendaun, sehingga fasilitas yang dibangun membantu akses masyarakat lebih baik. Kegiatan seperti ini adalah salah satunya seperti yang disebutkan pada sambutan Bapak Bupati, menggali kembali jiwa semangat gotong royong dan semangat keindonesiaan. Karena seperti kita ketahui bahwa wilayah kita ini adalah wilayah terdepan dari Indonesia, sehingga kita harus yang paling utama seperti yang disebutkan tadi adalah pemberian pembelajaran kepada masyarakat untuk menyadari potensi daerahnya, membangun daerahnya bersama-sama. Di mana hampir setiap tahun Kabupaten Karimun menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan TMMD. Karena dengan kegiatan TMMD ini dapat dirasakan manfaatnya, pembangunan yang dengan anggaran yang terbatas tapi manfaatnya lebih besar. Kegiatan TMMD ke-114 ini dilakukan selama 1 bulan ke depan dengan diawali laporan oleh Komandan Satgas TMMD Letkol Infanteri Agus Rianto yang juga Dandim 0317 TBK. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Alboim Jufri, TV One mengabarkan. Badan Kontak Majelis Taklim Medan Perjuangan mengadakan silaturahmi dan sosialisasi wakaf kepada jamaah masjid di Kecamatan Medan Perjuangan. Sosialisasi wakaf ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada jamaah akan pentingnya berwakaf dan meningkatkan ekonomi Islam. Ratusan jemaah dari Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan bersama pengurus BKMT Kecamatan Siantar, Martoba, Pematang Siantar memenuhi saf di Masjid Al-Falah, Jalan Ibrahim Umar, Medan Perjuangan, Kota Medan. Ratusan jemaah yang didominasi dari kalangan jemaah ibu-ibu ini antusias mengikuti sosialisasi wakaf dan silaturahmi. Sosialisasi wakaf ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada jamaah beserta masyarakat muslim tentang tata cara pendaftaran, aturan, dan pemanfaatan wakaf. Turut hadir sebagai keynote speaker dari Kakanwil Kementerian Agama Sumatera Utara beserta anggota DPRD RI. Tujuan utamanya jelas kita ingin menyadarkan masyarakat muslim, masyarakat Islam agar lebih meningkatkan ekonomi Islam melalui wakaf, karena harta wakaf ini adalah harta yang bisa dimanfaatkan, namun hartanya tetap ada, kekal ya. Orang-orang yang berwakaf itu adalah orang-orang yang memang urusannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dari Kementerian Agama turut serta untuk mengawal harta benda wakaf yang sudah diserahkan kepada para nazir yang sebagai pengelola daripada harta benda wakaf. Harta wakaf ini kan tidak tersosialisasi bagaimana
pendaftarannya, bagaimana pengamanannya, dan bagaimana pemanfaatannya. Kita harapkan ke depan wakaf ini tersosialisasi, selain orang kemudian terpanggil untuk berwakaf, tapi mereka mau mendaftarkan wakaf, sehingga wakaf itu aman dan bisa produktif. Diketahui saat ini Sumatera Utara ada sebanyak 11.857 bidang tanah wakaf dengan luas 7.942 hektar. Dari total tersebut baru 6.855 bidang tanah yang sudah bersertifikat. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK bersama Wali Kota Palembang Harno Joyo memantau pajak restoran dan rumah makan Pindang Musirawas di Jalan Angkatan 45 pada Rabu lalu. Optimalisasi pendapatan daerah atau PAD, Wali Kota Palembang Harno Joyo bersama Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memantau pajak restoran dan rumah makan Pindang Musirawas di Jalan Angkatan 45. Dari hasil pemeriksaan petugas, rumah makan Musirawas taat pajak menurut Direktur 2 Wilayah Koordinasi Supervisi KPK Deputi Korupsi. KPK mendatangi restoran dan rumah makan dalam rangka mengoptimalisasi pajak di Kota Palembang. Yudiawan berharap seluruh masyarakat Kota Palembang khususnya yang mempunyai restoran untuk taat pajak. Tujuannya untuk pembangunan yang nantinya akan dirasakan oleh masyarakat Palembang. Kami dengan Pak Wali Kota memang tadi ada bertemu yaitu dalam rangka monitoring center fraud prevention terkait dengan optimalisasi pajak daerah. Kami harapkan pada seluruh masyarakat yang mempunyai usaha sesuai dengan peraturan yang ada di daerah Kota Palembang itu harus taat pajak sesuai dengan perda yang sudah ditetapkan. Kami dari KPK hanya menghimbau kepada pemerintah kota untuk mengoptimalkan saat ini target pendapatan daerah khusus untuk rumah makan yang jelas. Rasio kita 50%, tapi sudah tercapai 64%. Ini betul-betul setelah pandemi, alhamdulillah sudah mulai bangkit kembali terbukti tadi setelah pandemi. Nah semoga saja ke depan ini apa yang dilakukan oleh Pindang Musirawas ini akan menjadi tauladan, menjadi contoh bagi rumah makan yang lain. Karena betapa berarti banyak daerah dari pemerintah kota inilah yang kita untuk supaya Palembang ini bagus, rapi, dan proses dari PAD kita. Potensi pajak dari rumah makan sebesar 164 miliar rupiah dan sudah tercapai sebesar 103 miliar rupiah atau 64,5%. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra, TV One mengabarkan. My Pertamina Sumatera Utara bersama pemerintah Kota Pematang Siantar menggelar sosialisasi dan registrasi penerapan My Pertamina di hadapan para pengemudi dan pemilik bus angkutan umum. Kegiatan ini digelar di pelataran parkir kantor Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar, Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Siantar, Sitalasari. Subsidi bahan bakar minyak atau BBM sejatinya diperuntukkan bagi warga dan golongan yang tidak mampu. Namun faktanya di lapangan, pemberian subsidi ini sering tidak tepat sasaran. Sejumlah warga yang harusnya tidak berhak justru ikut menikmati subsidi BBM jenis Pertalite dan solar dari pemerintah. Untuk itu, PT Pertamina Regional Sumatera Utara bekerjasama dengan pemerintah Kota Pematang Siantar, kemudian melakukan sosialisasi dan registrasi penerapan aplikasi My Pertamina kepada para pengguna manfaat BBM bersubsidi di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Sekda Kota Pematang Siantar, Budi Utari Siregar mengatakan, dengan adanya kegiatan sosialisasi dan registrasi ini agar nantinya subsidi BBM tepat sasaran dan tidak lagi pada kendaraan yang tidak tepat. Untuk itu, pemerintah Kota Pematang Siantar mendukung kegiatan ini dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pertamina Sumatera Utara yang telah menjadikan Kota Pematang Siantar menjadi pilot proyek sosialisasi dan registrasi untuk wilayah Sumatera Utara. Pada prinsipnya, kami sebagai pengelola SCBU selalu mendukung program pemerintah dan kami berharap melalui program sosialisasi ini, maka masyarakat Kota Pematang Siantar semakin memahami dan dimudahkan dalam proses registrasi subsidi tepat My Pertamina. Perlu saya tekankan bahwa QR Code yang didapat dari aplikasi My Pertamina itu dapat dicetak dan disimpan di dalam mobil sehingga tidak perlu membuka handphone Android setiap kali
melakukan pembelian di SPBU. Saat ini kita Pertamina bersama dengan Disub Kota Pematang Siantar bersinergi melaksanakan program membantu untuk penanganan dan kontrol dari subsidi BBM subsidi di Pematang Siantar. Nah, saat ini kita mensosialisasikan kepada pengguna BBM subsidi baik itu solar maupun pertalite teruntuk ke angkutan kota dan angkutan umum di Kota Pematang Siantar. Tentu ini harus kita respon dengan baik. Nah, jadi kita undanglah semua angkutan kota, pengusaha angkutan kota di Kota Pematang Siantar ini ada 23 perusahaan, ya kan? Tapi karena AKAP dan AKDP yang ada di Kota Pematang Siantar ini adalah warga Kota Pematang Siantar, contohnya Intra, Eldipo, gitu ya. Nah, ini kita undang juga untuk itu. Pantauan di lokasi, ratusan pengemudi angkutan umum dan pemilik kendaraan bus angkutan terlihat antusias mengikuti jalannya kegiatan hingga proses pendaftaran di sejumlah booth yang telah disediakan di lokasi acara. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One, mengabarkan. Pemirsa, saat ini saya berada di acara launching 241 Smart Brands by Bank Mandiri. Di Bank Mandiri area Jalan Imam Bonjol Medan ini menjadi salah satu cabang dari 241 yang diresmikan secara nasional. Harapannya dengan peresmian Smart Brands by Mandiri ini diharapkan bisa mempermudah pelayanan dan cepat dengan teknologi digital yang semakin canggih yang dimiliki oleh Bank Mandiri. Kita lihat yuk kira-kira pada peresmian Smart Branch ini ada pelayanan apa saja yang bisa dinikmati oleh nasabah Bank Mandiri. Bank Mandiri kembali melanjutkan transformasi digital dengan menghadirkan 241 Smart Brands by Mandiri secara serentak di seluruh Indonesia. Inovasi Smart Brands by Mandiri yang kali ini diluncurkan telah mengadopsi fitur-fitur layanan baru yang berorientasi kepada nasabah atau customer centric. Melalui fitur-fitur ini, nasabah yang datang ke Smart Brands by Mandiri akan merasakan pengalaman perbankan yang cepat, mudah, aman, dan handal dengan dukungan digital teknologi. Smart Brands by Mandiri didesain untuk dapat mengakomodir kebutuhan nasabah berdasarkan tingkat adopsi digital dengan menghadirkan proses layanan yang terintegrasi dengan digital channel atau Livin dan Kopra dan self-service mesin. Selain itu, nasabah yang memerlukan konsultasi publik dan layanan lainnya juga dapat langsung dibantu oleh General Banker yang bertugas. Senior Executive Vice President Micro and Consumer Finance Bank Mandiri, Yosepuska Triprakoso menjelaskan bahwa langkah transformasi digital ini juga merupakan bagian dari inisiatif Bank Mandiri dalam mendorong peningkatan literasi keuangan digital di tanah air. Banking maupun layanan transaksional. Untuk itu, transformasi Smart Brands by Mandiri akan hadir dalam 3 tipe, antara lain Digital Box, Hybrid Brands, dan Upgrade Brands. Digital Box akan hadir untuk nasabah yang membutuhkan layanan perbankan secara ekspres tanpa antrian. Adapun tipe Hybrid Brands hadir untuk membantu nasabah yang membutuhkan layanan cepat dan terdigitalisasi serta beragam kebutuhan finansial yang kompleks lainnya. Untuk tipe ketiga yakni Upgrade Brands atau Digital Corner dihadirkan bagi nasabah yang membutuhkan pendampingan staf untuk bertransaksi dan beragam kebutuhan finansial yang kompleks lainnya.
Ketiga jenis cabang tersebut dilengkapi dengan self-service machine seperti ATM store tarik, customer service machine atau CMS, video conference box yang dapat memungkinkan nasabah berinteraksi secara daring dengan staf Bank Mandiri, dan general banker yang akan memberikan solusi finansial kepada nasabah. seremoni yang baru pertama terjadi di Indonesia. Are you ready? Saat yang kita tunggu, inilah prosesi yang selama ini kita tunggu apa yang akan terjadi. Dan launching 241 Smart Brands by Mandiri. Ini adalah pertama kalinya dan dilaksanakan. Menurut Josephus, Smart Brands by Mandiri hadir untuk memberikan kemudahan transaksi perbankan bagi nasabah karena proses layanannya yang terintegrasi dengan Livin by Mandiri. Melalui fitur layanan cabang di Livin by Mandiri, nasabah dapat membuat reservasi sebelumnya untuk bertransaksi di Smart Brands by Mandiri dengan lebih cepat, mudah, aman, dan sesuai kebutuhan. Tidak hanya itu, bagi nasabah yang belum melakukan reservasi melalui Livin by Mandiri, Bank Mandiri tetap menghadirkan kemudahan transaksi dengan adanya electronic form atau e-form yang paperless. Dengan implementasi sistem operasional cabang yang baru, keamanan transaksi nasabah dapat dijaga dengan baik melalui metode personal approval yang dapat dilakukan oleh nasabah sendiri terintegrasi dengan Livin by Mandiri. Pada 29 Juli 2022 ini, Bank Mandiri meresmikan 241 Smart Brands by Mandiri yang tersebar di 89 kota, kabupaten, dan 29 provinsi secara serentak. Dengan inovasi ini diharapkan seluruh nasabah dan masyarakat di Indonesia dapat merasakan pengalaman perbankan baru bukan hanya di ibu kota, tetapi juga di seluruh wilayah Indonesia, serta mampu memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi karena Bank Mandiri peduli dan selalu hadir di dekat nasabah. Dalam mendukung digitalisasi, Bank Mandiri secara konsisten turut melakukan pengembangan karir sumber daya manusia lewat program Mandirian Siap Jadi Digital. Josephus menjelaskan hal tersebut sejak awal telah menjadi strategi bisnis perusahaan. Lebih lanjut dalam roadmap transformasi digital, Bank Mandiri pengembangan SDM atau Mandirian telah menjadi fokus utama perseroan.
Secara bertahap, Bank Mandiri telah menyiapkan strategic workforce program berupa upskilling maupun reskilling kepada Mandirian mulai dari tenaga-tenaga garda terdepan atau frontliner seperti di cabang hingga back office untuk dapat beradaptasi dengan cepat pada peran baru yang dijalankan sehingga tidak ada pengurangan pegawai sama sekali. Contohnya, customer service dan teller diberikan pelatihan dan pendidikan untuk membentuk kemampuan baru dengan menjadi general banker agar dapat dengan fasih menjalankan fitur atau fasilitas The Smart Branch by Mandiri. Di Kota Medan sendiri telah hadir 10 Smart Branch. Dan kita harap melalui inisiatif ini, seluruh nasabah dan masyarakat Indonesia, khususnya juga yang ada di Kota Medan dan sekitarnya, dapat merasakan pengalaman perbankan baru, bukan hanya di ibu kota tapi juga di seluruh wilayah Indonesia, dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena Bank Mandiri hadir, peduli dan selalu hadir untuk memenuhi kebutuhan finansial dari para nasabahnya. Dapat kami sampaikan bahwa inovasi Smart Branch yang diluncurkan kali ini telah mengadopsi fitur-fitur layanan baru yang berorientasi kepada nasabah ataupun customer centric. Melalui fitur-fitur ini, kita harapkan nasabah yang datang ke Smart Branch akan merasakan pengalaman perbankan yang cepat, mudah, aman, andal, dan tentunya dengan dukungan digital teknologi. Langkah transformasi digital ini juga merupakan bagian dari inisiatif Bank Mandiri dalam mendorong peningkatan literasi keuangan digital di tanah air. Untuk itu, transformasi Smart Branch akan hadir dalam 3 tipe, yaitu Digital Box, Hybrid Branch, serta Upgrade Branch. Di mana ketiga tipe ini diupayakan dapat mengakomodir seluruh karakter nasabah dan juga masyarakat yang masih membutuhkan layanan perbankan di cabang maupun edukasi digital ataupun finansial dengan lebih nyaman dan interaktif. Digital Box yang hadir untuk nasabah yang membutuhkan layanan perbankan secara ekspres tanpa antrian. Dan di Kota Medan ini telah hadir 2 Digital Box. Ya. Sedangkan untuk tipe Hybrid Branch hadir untuk membantu nasabah yang membutuhkan layanan cepat, digitalisasi, serta beragam kebutuhan finansial yang agak kompleks. Dan untuk di Kota Medan, Hybrid ini akan ada sekitar 7 cabang di 7 lokasi. Ya. Sedangkan untuk tipe ketiga yaitu Upgrade Branch atau kita sebut dengan Digital Corner, dihadirkan bagi nasabah yang masih membutuhkan pendampingan staf untuk bertransaksi untuk beragam kebutuhan finansial yang kompleks. Ketiga jenis cabang tersebut akan dilengkapi dengan self-service machine seperti ATM store tarik, juga ada CSM Customer Service Machine, sehingga untuk mengganti kartu ATM tidak perlu lagi ketemu dengan CS tapi cukup melalui mesin. Ya. Dan juga ada video conference box, ya, sehingga dapat memungkinkan nasabah berinteraksi secara daring dengan staf Bank Mandiri maupun juga akan dibantu dengan general banker yang akan memberikan solusi finansial kepada nasabah. Sekali lagi kami sangat apresiasi atas kehadiran. Bank Mandiri merupakan salah satu bank terkemuka di Indonesia dengan layanan finansial kepada nasabah yang meliputi segmen usaha korporat, hubungan kelembagaan, komersial, mikro dan SME, consumer banking, treasury, dan international banking. Bank Mandiri pada saat ini bersinergi dengan beberapa perusahaan anak untuk mendukung bisnis utamanya, yaitu Mandiri Sekuritas atau jasa dan layanan pasar modal, Bank Syariah Indonesia atau perbankan syariah, Bank Mandiri Tasban atau Mantap atau kredit UMKM, Aksa Mandiri Financial Services atau asuransi jiwa, Mandiri In-Health atau asuransi kesehatan, Mandiri Aksa General Insurance atau asuransi umum, Mandiri Tunas Finance atau jasa pembiayaan, Mandiri Utama Finance jasa pembiayaan, Mandiri International Remittance atau remitansi, Mandiri Europe atau Treasury and Financial Institution, dan Mandiri Capital Indonesia atau pembiayaan modal Ventura. Dalam ekspansi bisnis, Bank Mandiri terus mengembangkan layanan dan produk perbankan digital yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan nasabah korporasi dan retail. Kopra by Mandiri merupakan solusi digital bagi industri nasional yang menyatukan para korporasi sampai pelaku usaha kecil menengah dalam suatu ekosistem digital single access
yang sangat mudah dan solutif seperti layanan cash management, forex, trade and guarantee, supply chain management, virtual account sampai solusi keuangan terintegrasi berbasis Application Programming Interface atau API. Sedangkan layanan digital retail meliputi aplikasi Lipin by Mandiri, kartu prabayar Mandiri e-money, serta layanan informasi berbasis kecerdasan buatan Mandiri Intelligent Assistant atau MITA pada akun resmi WhatsApp Bank Mandiri di +62811 841400. Hingga Juni 2022, jaringan Bank Mandiri telah tersebar di seluruh Indonesia yang meliputi 3.869 jaringan kantor yang terdiri dari 2.238 kantor cabang dan 1.631 kantor mikro. Layanan distribusi Bank Mandiri juga dilengkapi dengan 13.077 unit ATM yang terhubung dalam jaringan ATM Link, ATM Bersama, ATM Prima, dan Visa atau Plus, Electronic Data Capture atau EDC, serta jaringan e-banking yang meliputi New Livin by Mandiri, SMS Banking, dan call center 14.000. Dari Medan, tim TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup program Kabar Sumatera. Jangan lupa update berita terkini lainnya di kanal tv1news.com. Saya Wanasari dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.